Kita sambung kajian kita yang sudah pernah kita buka atau kita baca muqaddimahnya, ya, biar ingat, yaitu bacaan kita ini atau kitab yang kita kaji adalah kitab Qurratul Ain bi Muhimmatid Din fil Fiqhi ala madhabil Imam Syafi'i, karangan daripada Al-Imam Zainuddin Abdul Aziz Al-Malyabari. Jadi yang kita baca insyaAllah kitab pertama, yaitu yang membahas tentang ilmu fikih, ilmu bagaimana ibadah kita benar, betul, sehingga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'idis salihin fid darain amin. Ila an qal babus salah innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin tahirin wa yuqtalu in akhrajaha an waqti jam'in kasalan illam yatub wa yubadiru bifaitin wa yusannu tartibuhu wa taqdimuhu ala hadirah. Babus salah, bab yang membahas tentang solat. Mungkin kalau kita baca kitab yang lain atau mungkin seperti kitab Safinatun Najah, jadi ulama fikih itu ketika mengarang kitab fikih ada yang memulai dengan babul wudu, babut toharoh, jadi tertib ngikutin tertib prakteknya. Sebelum sholat ya harus wudhu dulu, sebelum wudhu harus bersuci dulu. Ketika wudhu tadi batal, dia buang hajat, harus istinja. Sebagian ulama ngarang kitabnya itu ngikutin tertib prakteknya, tapi sebagian lagi tidak. Sebagian lagi langsung ke babus sholat, langsung yang dibahas itu bab tentang sholat. Apa hikmahnya wallahu alam bisawab. Kita belum temukan apa hikmahnya, akan tetapi semua ada gitu. Jadi ada yang langsung membahas tentang bab solat, ada yang membahas tentang bab wudhu dulu atau bab taharah bersuci, bab wudhu, bab tayammum, bab mandi, terus bab istinja, baru mereka masuk ke bab solat. Namun tertib seperti ini sudah ada sejak dulu. Al-Imam Malik bin Anas, beliau adalah pendiri mazhab Al-Malikiyah, mengumpulkan kitab atau mengumpulkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan Al-Muwatta. Beliau namakan kumpulan hadisnya Al-Muwatta. Di awal bab beliau membahas kitabus shalah. Jadi dikumpulkan sama beliau di awal kitabnya itu langsung hadis-hadis yang berkaitan tentang masalah sholat. Baru setelah itu beliau masuk ke bab wudu, bab tayammum, bab usul. Imam Malik itu abad kedua. Imam Malik abad kedua Hijriyah, atau akhir abad kedua. Imam Malik bin Anas. Jadi sudah lama, ratusan tahun yang lalu sudah ada tertib seperti ini, yaitu di awal bab, di awal kitab dia atau mereka langsung membahas bab yang berkaitan tentang sholat. Sholat ini sangat penting, ma'asyiral hadirin wal hadirat, harus kita perhatikan. Jangan perhatikan diri kita saja, perhatikan juga yang wajib kita bertanggung jawab atas dirinya. Yang di bawah naungannya baru ada istri, perhatikan sholat istrinya, karena itu tanggungan kita juga. Bukan tanggungan bini itu makan jajan dia baik, bukan. Masalah sholat itu tanggung jawab kita. Nanti di dunia dia santai. Di dunia istri kita tidak komentar ketika kita tidak tegur dia masalah sholat. Di akhirat ketika dia disalahi sama Allah, ketika dia divonis masuk neraka karena tidak sholat, cari alasan deh. Cari alasan, pokoknya siapa saja bisa jadi tumbal asal dia selamat. Begitu. Jangan dikira ini bini aku sayang, tak bakal kayak di akhirat ngelakui aku dah. Jangan. Kalau dia diomeli sama Allah, dihisab, kenapa kau tidak sholat? Pasti alasannya, suami aku tidak ngajak sholat ya Allah.
Bukan dari itu. Di hari kiamat itu yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, kata Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat di mana semua orang lari. Bapak lari dari anak, takut dituntut sama anak. Anak lari dari bapak, takut dituntut sama bapak. Anak lari dari ibunya, ibu lari dari anaknya, suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Ini semua lari. Kenapa? Takut saling tuntut. Tapi jelas ini keluarga yang saling tuntut, keluarga yang tidak mempraktekkan atau tidak dinaungi daripada ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau keluarga kita jaga, keluarga kita perhatikan masalah solatnya, masalah yang berkaitan dengan solat, masalah wuduknya, perhatikan ketika wuduk ngapa tidak benar, jangan diam. Perhatikan masalah datang bulannya, tanggung jawab kita Pak itu. Kita punya putri, terus dia masalah haidnya, masalah tamu bulanannya tidak ngerti, itu kita yang dosa. Bayangkan kalau dia tidak ngerti selama bertahun-tahun, tidak taunya itu bukan darah haid, tidak taunya itu bukan men, bukan datang bulan, bukan, itu darah namanya istihadah, darah rusak, yang mana tetap kena kewajiban sholat, dia tinggalkan sholat. Bayangkan, misalkan 5 hari, 5 hari per bulan dia datang darah, dikira dia itu darah haid. Oh, pokoknya setiap darah aku tidak sholat, cek itu, karena tidak belajar. Oh, pokoknya setiap darah aku tidak sholat. Tidak tahunya darah itu bukan darah yang melarang atau mencegah dia untuk sholat, bukan darah haid, tapi darah yang lain. Kan macam-macam tuh perempuan darahnya. Ada yang mencegah sholat, ada yang tidak, tetap wajib sholat seperti biasa. Kalau dia sering datang darah yang dikira dia haid bukan haid, coba bayangkan berapa hari dia meninggal ke sholat, bertahun-tahun. Na'udzubillah min dzalik. Putri tadi berdosa, orang tuanya juga berdosa. Maka dari itu perhatikan keluarga kita. Allah fi auladikum. Perhatikan yang di bawah naungan kita. Tidak usah nak ngurusi orang lain dulu. Benari dulu orang rumah kita. Perhatikan wuduknya benar tidak. Ketika wuduk dia lagi bermake up, jingok pas habis wuduk, ngapa masih make up kau? Lipstiknya masih nempel. Udah wuduk, berarti kan tidak sah wuduknya. Kalau wuduk tidak sah, sholatnya tidak sah, begitu. Jadi jangan dianggap remeh. Suatu hari Nabi lewat kuburan, kata Nabi, ini orang di dalam kuburan lagi diazab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya sama sahabat, kenapa ya Rasulullah sebabnya? Yang satu ini kalau buang air kecil tidak bersih ceboknya. Alasannya itu cuma, kalau cebok tidak bersih. Kenapa kata ulama cebok tidak bersih itu sampai diazab sama Allah? Ya karena ceboknya tidak bersih, akhirnya sholatnya tidak sah. Itu makanya. Yang seakan-akan di mata kita remeh, padahal di mata Allah itu sangat agung. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim. Jadi banyak kadang di mata kita sepele ini, ada perlu diperhatikan, padahal itu yang perlu kita perhatikan. Wuduk tadi kita perhatikan harus. Istri kita, putri kita, cucu kita, perhatikan wuduknya benar tidak. Sholatnya perhatikan dari kecil, sehingga ketika mereka dewasa sudah lepas tanggung jawab kita. Masalah sholat perhatikan. Tak bangun subuh jangan didiami. Akhirnya anak tadi kalau didiami tidak melakukan sholat subuh sekali, 2 kali, akhirnya mereka menganggap enteng. Sholat ini biasa beh. Kenapa? Wong tua aku tidak marah. Giliran dia ngambil duit wong tuanya marah. Terbalik. Seharusnya masalah sholat harus lebih marah. Begitu kan? Jadi menimbulkan di hati mereka rasa ta'zim, memuliakan sholat. Tidak menganggap remeh, tidak mengentengkan masalah sholat dan masalah ibadah yang lain. Jadi itu yang harus kita tekankan. Perhatikan dulu istri kita, anak kita, putri kita, cucu kita, perhatikan dari masalah bersucinya, dari masalah datang bulannya. Dari kalau tidak paham, kita juga tidak paham. Banyak yang paham, banyak rujukan yang bisa ditanyakan. Sekarang gampang. Mau dari desa Tanjung Pasir tidak perlu nak ke Palembang. Kalau bertanya, tinggal WhatsApp nyampe, dijawab semua yang ditanya, gampang.
Semua digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sia-siakan fasilitas yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking pentingnya bab salat, sama pengarang ini didepankan bab salat itu. Mungkin itu hikmah kenapa beliau mendepankan bab salat daripada bab wudu atau bab yang lain. Saking pentingnya salat. Sekali lagi, jangan cukup dengan perhatian solat pada diri kita sendiri. Oh sudah, alhamdulillah, aku tak pernah tinggal solat. Jangan, yang tanggung jawabnya di tangan kita juga perhatikan. Biar nanti di akhirat tidak saling tuntut. Biar nanti di akhirat semua keluarga kita masuk surganya Allah, insya Allah. Babus salah, bab yang menerangkan tentang solat. Qal innama tajibul maktubatu ala muslimin wa wujubuha. Salat ini kewajibannya ma'lumun minad dini bid darurah, sudah diketahui, istilahnya tidak butuh lagi ketika orang masuk Islam pengen tahu salat itu wajib atau tidak. Sudah, salat ini paling wajibnya di syariat Islam. Jadi tidak butuh atau tidak jadi alasan, oh aku tidak tahu salat itu wajib. Sudah berapa tahun masuk Islam? Sudah 3 tahun. Nah itu, aku masih mu'alaf. Mu'alafnya berapa tahun? 18 tahun. Pernah tuh kami dengar dulu mu'alaf 18 tahun. Oh pak, tualah kau atau ulama lah kau muslim daripada aku. Ngapa? Ya anak belum lahir 18 tahun yang lalu. Berarti kan lama lah dia jadi muslim. Mu'alaf bukan 18 tahun. Mu'alaf tuh mungkin seminggu, kalau dia sudah mantap bukan mu'alaf lagi, kan begitu. Ya, jadi kewajiban sholat ini saking wajibnya itu sudah viral istilahnya. Tidak perlu lagi dipelajari, tidak perlu lagi orang ngaji kita baru tahu sholat wajib. Karena termasuk kewajiban yang sangat wajib di dalam agama Islam, agama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayukaffaru jahiduha, maka dari itu orang yang mengingkari kewajiban sholat itu hukumnya kafir, murtad. Kalau ada orang bilang muslim, tapi kalau dia cuma bilang, oh aku nggak pernah sholat, itu tidak masalah. Dosa jelas, tapi tidak sampai kafir. Sekarang kan gitu ada, bangga lagi, banggo, masuk di YouTube, yang nonton jutaan. Ngomong, aku muslim, tapi nggak pernah sholat. Na'udzubillah min dzalik. Ini kita banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Karena bisa saja kita yang berada di posisi orang tersebut bangga dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman akhir. Orang zaman akhir tambah akhir maksiat tambah bangga. Jangan heran gitu. Tambah akhir zaman itu tambah bangga untuk berbuat maksiat. Tambah tidak punya malu orang untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih jatuh dalam perbuatan maksiat, namanya Bani Adam, manusia pasti berbuat maksiat, tapi punya malu masih, takut kalau dilihat sama orang lain, malu kalau dilihat sama teman, malu kalau dilihat sama orang tua, itu masih tanda baik. Terus timbulkan rasa malu tadi, kembang biakkan, pelihara rasa malu tadi, karena al-haya minal iman, kata Nabi. Malu itu termasuk daripada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat, orang yang tidak punya malu, terang-terangan maksiat, tidak takut, yang nonton jutaan, itu bagaimana Allah bisa memaafkannya? Allah itu paling marah bukan dengan orang yang berbuat maksiat, bukan. Tapi Allah paling marah sama orang ketika berbuat maksiat terus disebar-sebarkan. Itu kata Nabi Muhammad. Allah marah, kata bagaimana aku mau memaafkannya, gitu. Sudah, kalau kau berbuat maksiat di malam hari, pagi hari jangan diceritakan. Tutupi maksiat, tutupi. Bahkan ulama dulu tuh minta ya satar. Termasuk doa mereka, zikir mereka, mengulang-ulang Asmaul Husna yang berbunyi satar. Nama Allah ya satar, wahai zat yang maha menutupi aurat, menutupi aib, menutupi dosa-dosa hambanya. Al-Imam Fudail bin Iyad, kalau tidak salah, beliau mengatakan, kalau kalian tahu dosa aku, kalian tidak akan menatap wajahku. Saking tawaduknya mereka. Cuman begitu. Kalau kita ini saling tahu dosa kita, yang secara pribadi, yang kita lakukan tidak ada yang tahu kecuali Allah.
Coba kalau saling tahu, tidak akan berkumpul kita di majelis ini. Tapi bismihi as-sattar, dengan nama Allah as-sattar yang maha menutup aib dan dosa-dosa hambanya, kita bisa saling kumpul. Kita bisa saling majelis bareng, duduk senyum bareng. Nah itu. Jadi Allah saking rahmatnya kepada umat Nabi besar Muhammad SAW yang ditutupi maksiat kita. Berbeda dengan Bani Israel. Bani Israel dulu itu kalau malam dia berbuat maksiat, besok hari di depan rumahnya tertulis. Bukan wong yang nulis pakai spidol, bukan. Langsung yang nulis Allah Subhanahu wa taala. Terus fulan ini semalam melakukan ini. Langsung, tidak bisa dihapus. Dari langit tulisannya. Untuk apa? Untuk mempermalukan orang yang berbuat maksiat tadi. Itu dulu Bani Israel. Umat Nabi Muhammad tidak, malah kebalikan. Allah marah kalau kita nyebar-nyebar ke perbuatan maksiat kita. Jadi kalau kita ada yang terjatuh dalam perbuatan maksiat, ya sudah. Cepat tobat, nangis, jangan disebar-sebarkan. Karena Allah ingin memaafkan dosa kita tersebut. Nah sekarang ini tidak. Zaman sekarang bangga. Aku Muslim, tapi tidak pernah sholat. Bangga. Aku dulu Muslim, sekarang sudah keluar pindah agama, kata dia. Bapak aku Muslim, ibu aku Muslim, saudara aku semuanya Muslim, cuman aku pindah agama Kristen. Na'udzubillah min dzalik. Seharusnya malu tapi bangga dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita pelihara rasa malu di dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun ada orang yang agamanya Muslim tapi dia tidak pernah sholat. Kenapa dia tidak pernah sholat? Bukan karena keyakinan tidak wajib, bukan. Sholat wajib, cuman aku malas. Itu tidak apa-apa. Tidak keluar, maksudnya tidak keluar dari agama Islam. Dosa tetap dosa. Diazab tetap diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi orang yang berkeyakinan sholat itu tidak wajib, itu baru yang keluar dari agama Islam. Kenapa udah sholat? Tidak wajib sholat itu. Itu langsung murtad dari agama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Wa furidat lailatul mi'raj fis sama'. Salat itu diwajibkan ketika Nabi besar Muhammad SAW Isra Mi'raj. Isra perjalanan dari Makkah ke Palestina, Baitul Maqdis. Kemudian Mi'raj perjalanan dari Baitul Maqdis ke tempat yang paling atas atau tempat yang tidak bisa disampai oleh semua makhluk kecuali Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Allah wajibkan salat 50 waktu pertama kali. Kemudian diskon sampai jadi 5 waktu, akan tetapi pahalanya tidak didiskon oleh Allah. Salatnya didiskon. Muhammad salatnya jadi 5 waktu, tapi pahalanya tetap 50 salat. Rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innama tajibul maktubatu ala muslim. Salat itu diwajibkan hanya untuk orang muslim. Jadi ketika ada orang misalkan dari agama kafir, Nasrani atau agama yang lain masuk Islam, dia langsung kena kewajiban salat. Artinya kalau dia melewatkan salat di waktunya, kena dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada sanksi yang lain, nanti kita bahas. Orang kafir tidak wajib bagi mereka salat, karena mereka masih kafir. Wajib bagi mereka itu untuk masuk Islam dulu, baru kewajiban yang lain kena bagi mereka. Jadi orang kafir tidak wajib salat, akan tetapi mereka kena dosanya nanti di akhirat. Jadi orang kafir itu nanti di akhirat diazab bukan karena mereka kafir saja. Mereka diazab karena mereka tidak sholat. Mereka diazab karena tidak puasa di bulan suci Ramadan. Mereka tidak diazab karena tidak mengeluarkan zakat yang kena kewajiban zakat. Mereka diazab karena tidak haji ketika mereka sudah mampu untuk haji. Diazab. Tapi di dunia mereka melakukan sholat tanpa masuk Islam, tidak bisa. Maka dari itu di dunia mereka tidak kena kewajiban. Karena kenapa? Karena mereka belum muslim. Tidak kena kewajiban sholat kecuali orang yang sudah masuk agama Islam. Kafir tidak wajib, tapi di akhirat diazab sama Allah subhanahu wa ta'ala. Umpama ada orang kafir masuk Islam, umurnya 40 tahun. Terus Ustaz, apakah wajib dia mengqadha sholat yang sudah dia tinggalkan selama misalkan 25 tahun? Tidak wajib.
Ketika orang kafir masuk Islam, sudah al-Islam yajubbu ma qablah, kata Nabi. Islam itu menghapus dosa-dosa yang sebelum Islam. Banyak dosanya sebelum Islam, pernah membunuh orang, bukan hanya meninggalkan sholat, bunuh orang, pernah berbuat zina, pernah mencuri, mabuk, dan macam lainnya. Itu mereka tidak kena sanksi dari dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum Islam. Karena tadi hadis Nabi besar Muhammad SAW, al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu menghapus dosa-dosa yang sebelum Islam. Terus saking rahmatnya Islam, perbuatan yang baik yang mereka lakukan di masa kafir mereka, ketika mereka masuk Islam, itu diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tak butuh dengan niat. Misalkan sedekah, ada orang kafir, ketika masa kafirnya banyak sedekah tidak perlu niat. Karena kenapa harus yang tidak perlu niat? Kalau yang perlu niat tidak sah. Salat perlu niat, tidak sah. Kenapa? Karena niat itu sahnya hanya untuk orang muslim, gitu. Jadi sedekah, orang sedekah ngasih orang miskin, dia ada lihat orang yang butuh dikasih sama dia, itu tak perlu niat. Sedekah dia banyak, misalkan umpama semasa kafir dia sedekah 100 juta, masuk Islam dia 100 juta itu tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke saldo pahala dia. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi misalkan dia mencuri, korupsi semasa kafirnya 100 juta, itu 100 juta tidak masuk saldo sayyiat dia, dosa dia tidak, karena dia berbuat dosa di masa kafirnya. Ketika dia masuk Islam, dihapus semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala otomatis. Tapi pahalanya, kerjaan baiknya yang tidak butuh dengan niat, silaturahim, berbuat memberikan sedekah atau memerdekakan budak, tidak butuh dengan niat, itu semua langsung masuk otomatis ke saldo hasanat min hasanati, menambah amal daripada amalnya, padahal dia melakukannya di masa kafir. Itulah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salat hanya wajib bagi orang muslim, tidak wajib bagi orang kafir. Orang murtad bagaimana? Orang murtad beda hukumnya. Kalau ada orang muslim, habis muslim murtad, nah dia di masa murtad ini kena kewajiban sholat, beda sama orang kafir, kena terus. Semua kewajiban yang dia kena di masa muslim, kena juga tetap ketika dia murtad. Masuk Islam lagi dia, maka wajib dia qadha semua. Jadi jangan dianggap remeh masalah murtad. Umpama orang murtad tadi masuk Islam, diberi hidayat lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala, berapa tahun dia murtad? Dia murtad 10 tahun, maka 10 tahun dari sholat, 10 tahun dari puasa Ramadan, itu wajib dia qadha. 10 tahun dari zakat, misalkan tiap tahunnya dia kena zakat, wajib dia keluarkan. Misalkan selama 10 tahun itu dia kena kewajiban haji, dia mampu, wajib dia qadha. Pokoknya selama 10 tahun, kewajiban-kewajiban yang kena kepada dirinya, maka harus dia qadha. Itu hukumnya murtad. Beda sama kafir. Kafir tidak. Insya Allah dia masuk Islamnya umur 60 tahun. Apakah dia wajib mengqadha salat? Tidak. Langsung buka lembaran baru Kalau murtad beda hukumnya. Karena taglif. Untuk apa? Untuk memberi istilahnya jerah, untuk orang yang main-main dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama tajibul maktubatu ala muslimin mukallafin. Wajib salat itu 5 waktu, salat yang wajib hanya 5 waktu. Tidak ada salat selain 5 waktu yang wajib. Ini hukum untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan Nabi. Nabi itu ada salat yang wajib selain 5 waktu. Termasuk salat yang wajib bagi Nabi, salat witir, itu wajib bagi Nabi besar Muhammad SAW. Salat duha juga wajib bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun umat Nabi tidak hanya 5 waktu. Hanya 5 waktu, karena ada satu sahabat datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa yang wajib bagi aku?" Kata Nabi, "Salat 5 waktu. Cuman itu yang wajib bagi kita." Cuman bukan artinya udah Ustaz, berarti melakukan yang wajib-wajib yang sunnah tidak usah, jangan. Karena an-nawafil itu al-mujbir. Salat sunnah itu salat yang menambal kekurangan yang ada di salat wajib. Itu salat sunnah. Kenapa ada qabliyah ba'diyah? Karena kalau maghrib kita misalkan, atau isya kita, atau subuh kita, zuhur, asar,
ada kekurangan di situ, itu ditambal dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambal. Jadi salat tadi yang asalnya naiknya kurang sempurna, karena ada sunnah jadi sempurna insyaallah. Salat yang tadi banyak kekurangan ditambal dengan salat sunnah, insyaallah jadi sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diremehkan salat sunnah. Ini membahas salat wajib, betul, tapi salat sunnah juga penting. Salat witir penting. Autiru ya ahlal Quran, laisa minna man lam yutir, kata Nabi. Wahai umat Al-Quran, salatlah witir. Laisa minna, bukan dari kami, kata Nabi, orang yang tidak salat witir. Bayangkan, kata Nabi, bukan dari kami orang yang tidak salat witir. Gampang witir tuh. 3 rakaat, 2 rakaat salam, habis itu 1 rakaat, atau 3 rakaat digabungkan, loh, tidak apa-apa. Kalau tidak yakin bangun sebelum subuh, habis salat isya langsung witir, boleh. Witir itu masuknya setelah salat isya. Setelah kita salat isya langsung masuk waktu witir sampai azan subuh, panjang waktunya. Lakukan. Kalau orang tidak yakin bangun sebelum subuh, pasti telat, Ustaz, anak bangun subuh, ngapa malam ini begadang, jam 1 baru tidur. Ya sudah, sebelum tidur wudhu, salat witir, baru tidur. Jadi bangun azan udah witir, tinggal salat qobliyatul fajr dan salat subuh saja, begitu caranya. Jadi jangan diremehkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat wajib 5 waktu ini wajib bagi orang muslim mukallaf. Mukallaf itu orang yang sudah baligh. Baligh tadi bisa jadi dengan umur. Ketika umur orang 15 tahun, walaupun dia tidak mengeluarkan sperma, atau perempuan tidak mengeluarkan darah, tapi umurnya sampai 15 tahun, sudah otomatis ini perempuan, ini laki-laki, hukumnya baligh, statusnya dewasa. Sudah kena kewajiban, dosa nanggung sendiri, kewajiban nanggung sendiri. Jadi ada 2 orang baligh itu caranya. Imma keluar sperma, atau perempuan keluar darah haidnya dari umur 9 tahun. Tidak mungkin di bawah 9 tahun, kata ulama. Dari umur 9 tahun itu sudah ada kemungkinan untuk keluar sperma atau darah haid. Tidak keluar sampai 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun tidak keluar sperma, tidak keluar darah men tadi. Sampai umur 15 tahun tidak keluar juga, sudah, ini tetap dinamakan baligh. Otomatis balighnya dengan umur. Itu arti mukallaf. Kemudian banyak arti mukallaf ini. Akil. Orang yang mukallaf itu diwajibkan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mewajibkan anak kecil. Anak kecil kan belum paham. Tidak mungkin Allah mewajibkan orang yang tidak paham. Allah zat Tuhan yang maha adil. Pasti yang diwajibkan sama Allah orang yang sudah ngerti, orang sudah dewasa. Anak kecil belum wajib sholat. Cuman untuk orang tuanya diperintahkan oleh Nabi agar mengajarkan anaknya sholat. Muru auladakum falyusalli wa huwa ibnu sab'in aw kama qala wadribuhum wa hum ibnu asyar. Kata Nabi besar Muhammad SAW, perintahkan anak kalian untuk sholat umur mereka 7 tahun. Jadi budak kecil itu bukan diajari joget dari kecil. Dari kecil udah diajari joget. Udah macam-macam, narsis diajari dari kecil. Nauzubillah min dzalik. Jangan dari kecil tuh diajari sholat. Yang jelas ketika dia sudah ngerti, umur 2 tahun, setahun belum bisa sholat dia. Ketika umur dia sudah mulai ngerti, sudah mulai paham, biasakan sholat. Ketika kita sholat aja, beli ke gamis kecil, kopiah, beli ke yang perempuan mukena yang kecil atau jahitkan. Ketika sholat aja, yang penting walaupun dia sholatnya main, ya pastilah umur 5 tahun, tidak mungkin dia sholat benar kan itu, tidak mungkin nangis di dalam sholat, tidak ngerti baca, belum bisa. Cuman paling tidak ketika kita sholat jangan biarkan dia main, jangan pas kita lagi sholat biarkan dia main HP, jangan. Pas kita sholat aja, bainal maghrib wal isya, ketika rotib haddad aja, duduk, suruh duduk, jangan main HP dulu. Habis ini baru main HP itu. Jadi biasakan diri mereka itu untuk terbiasa dengan hal-hal yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang dulu itu, wali-wali Allah itu, mereka ketika di malam hari membangunkan anaknya sebelum subuh 2 jam, 1 jam, ketika mereka qiyamul lail, anaknya dibanguni. Bukan diajak sholat, biar bantalnya dibalik. Jadi anaknya duduk, bantalnya dibalik, tidur lagi nak.
Tapi tiap malam anaknya dibanguni di waktu qiyamul lail, bukan diajak sholat, bantalnya dibalik. Yang penting anak tadi terbiasa bangun di waktu itu. Sudah urusan nanti. Ketika dia dewasa, terbiasa akhirnya bangun malam. Bangun malam terbiasa, akhirnya mau tidak mau dia ibadah. Terbiasa dia ibadah, merasakan iman, sudah dilepas sama orang tuanya, kan begitu. Jadi mendidik anak itu dari kecil. Bukan dia sudah biasa pakai baju seksi, baru kita nak didik, akhirnya ribut. Akhirnya berontak anak tadi. Akhirnya kabur dari rumah itu anak. Jadi dari kecil, yang punya anak kecil, yang punya cucu, biasakan. Perintah Nabi, umur 7 tahun, ajak sholat katanya. Ajak. Walaupun dia tak main-main, biar, penting ajak, ayo sholat. Sholat isya, 4 rakaat, dia cuma 2 rakaat, tak apa-apa, penting dia sholat. Wadribuhum wahum abna'ul asyar. Tapi ketika mereka udah umur 10 tahun, kata Nabi, pukul kalau tidak mau sholat. Cubit, tak apa-apa. Mendingan dia nangis di dunia daripada dia nangis di akhirat. Ini kadang, jangan nyubit anak, kenapa kesian. Biarlah tak sholat. Mending mana nangis dunia pun nangis di akhirat. Kalau kita tak keras sama dia di dunia, masalah ibadah, masalah yang berkaitan dengan agama, dia bakal menyesal, bakal nuntut kita pula nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan kita ukur sayang kita dengan anak, dengan cucu, dengan apa? Dengan kita beri semua apa yang dia mau. Nandak bangun subuh sudah, biarlah siang, tidur di ini, masih kecil juga. Nandak misalkan tak mau belajar, biarlah. Pengen ini dikasih, pengen ini dikasih, semua. Akhirnya manja anak tadi, tidak biasa ibadah kepada Allah. Itulah yang membuat generasi tambah rusak. Cara kita mendidik anak sudah salah. Tidak melihat kita daripada contoh-contoh aslaf, orang-orang terdahulu, bagaimana mereka mendidik anak mereka. Dididik anak itu amanah ini. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang maulid yang sering kita baca, itu sama ayahnya, beliau di Mekkah. Jadi ayahnya itu Muhammad Al-Habsyi, ayahnya itu mufti itu yang berfatwa mazhab Imam Asy-Syafi'i di kota Mekkah. Habib Ali ketika main ke kota Mekkah dan tinggal bersama ayahnya, umurnya masih kecil, Habib Ali. Itu setiap Habib Ali mau ke Masjidil Haram, bayangkan Masjidil Haram, dan ini zaman dulu masih penuh dengan ulama, penuh dengan waliullah. Itu Habib Ali mau ke Masjidil Haram tidak diizinkan kecuali dituntun sama abahnya. Kenapa? Ini amanah dari Allah. Takut abahnya kalau keluar bukan ke masjid, akhirnya main sama anak-anak yang lain, tidak jelas siapa temannya. Jadi dituntun sama abah. Masjid, balik masjid, tuntun lagi. Kalau abahnya lagi uzur, tidak boleh ke masjid. Ini Masjidil Haram, Asyarul Hadirin, Masjidil Haram 100.000 kali lipat sholat kita di situ. Tapi tetap karena ini didikan, karena ini mutiara, karena ini istilahnya benih, bibit yang masih belum tumbuh, belum bisa jaga diri sendiri, dijago sama orang tuanya. Jadi itu dulu sampai jago anak. Mungkin kalau ada HP, tidak dijuk sama abahnya HP. Kalau kita sekarang kan tidak. Biar anaknya diam, tidak ada nangis, kita jual HP. Mungkin tidak bisa kita untuk melarang zaman sekarang ini anak 100% tidak dicekel ke HP. Mungkin tidak bisa. Walaupun sebagian keluarga masih bisa. Sebagian keluarga masih bisa. Kalau yang sudah tidak bisa, cuma dibatasi. Diperhatikan apa yang dia tonton, apa yang dia main. Sekarang game sekarang ini seksi semua. Lihat deh coba di iklan-iklannya itu. Kadang kita terjengok, kalau lagi nonton YouTube terjengok iklannya. Lagi buka ini terjengok iklannya. Gamenya, pakaiannya seksi. Game, kalau game dulu kan masih hitam putih, masih tak katik pakaiannya, apa dia tak ngerti. Kalau sekarang tak, ada perbuatan yang tidak pantas dilihat di game, mainan tak kecil. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kita harus lebih perhatian lagi untuk mendidik anak cucu kita. Tambah akhir zaman, tambah serem, tambah besar mas'uliyah kita, tambah besar tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena anak adalah rezeki, anak adalah nikmat. Cuman bisa juga jadi nikmah. Nikmat arti daripada nikmah, ya nikmat, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa juga jadi nikmah,
Apa nikmah? Azab dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa menjaga anak tadi. Jadi jangan kita sia-siakan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah, kita jadikan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dalik. Jadi anak walaupun dia belum balik tetap diperintahkan untuk salat agar terbiasa. Kemudian mukallaf tadi adalah orang yang salimil hawas, adalah orang yang selamat atau sehat panca inderanya. Bisa dia melihat, bisa dia mendengar. Umpama ada orang yang terlahir, na'udzubillah, tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Ini orang walaupun umurnya 50 tahun, tetap namanya bukan mukallaf. Tidak kena kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bagaimana mau kena kewajiban? Dia mau tahu dari mana ada kewajiban dari Allah. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Umpama tidak bisa melihat, bisa mendengar, ini masih bisa sampai maklumat kepada dirinya, tetap mukallaf. Umpama tidak bisa mendengar, bisa melihat, juga masih bisa diajarkan tentang apa yang berkaitan dengan agama. Ini umpama ada orang yang tidak bisa melihat, tidak juga bisa mendengar, ini namanya ghairu mukallaf. Tidak kena kewajiban apapun dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Adil, tidak mungkin mewajibkan kepada hamba yang tidak tahu ada kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mukallaf juga yang keempat adalah balaghathud da'wah, orang yang sampai kepadanya ajakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya umpama ada orang yang tinggal di tengah-tengah hutan, tidak tahu sama sekali dia apa yang terjadi di dunia ini. Meninggal dia. Ketika meninggal di akhirat baru tahu, tidak tahunya ada agama, tidak tahunya ada Tuhan Allah. Ini orang tetap selamat di akhirat nanti. Kenapa? Karena Allah tidak, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kata Allah. Kami tidak mungkin mengazab suatu kaum sampai kami kirim kepadanya utusan kami. Nabi Muhammad sudah dikirim, tapi dia saking tinggalnya di tengah hutan, di pelosok, tidak sampai kepadanya dakwah Nabi besar Muhammad, maka dia tidak kena kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jikalau masih ada orang hutan, misalkan wong yang tinggal di tengah hutan, sampai cak wong hutan, manusia dia, tidak tahu sama sekali ada agama, ada Tuhan, meninggal dia, tetap orang tersebut masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena rahmat Allah. Allah zat yang maha adil. Tidak mungkin Allah mengazab satu kaum sampai kepadanya dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukallaf ada 4. Orang yang sudah dewasa, kemudian orang yang berakal, orang gila tidak kena kewajiban, kemudian orang salimil hawas yang panca indera yang tadi sehat, normal, sehingga bisa sampai kepadanya ajakan Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, balaghathu ad-dakwah, orang yang sampai kepadanya dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu baru namanya mukallaf. Sudah dia muslim, dia mukallaf, tinggal satu lagi, dia tahir, dalam keadaan suci, artinya bukan perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas. Kalau perempuan yang dalam keadaan haid dan nifas itu tidak wajib sholat, bahkan dosa. Kalau dia mau sholat sudah tidak sah, dosa lagi. Kenapa? Karena kayak main-main dengan ajaran atau dengan ibadah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat tidak wajib dia qadha. Orang yang nifas itu kan lama 2 bulan atau 40 hari, atau orang yang haid 7 hari, 10 hari, itu sholat tidak wajib dia qadha. Puasa wajib mereka qadha, tapi sholat karena saking banyaknya rahmat dari Allah tidak wajib di qadha. Jadi orang muslim mukallaf 4 contoh tadi, kemudian tahir, suci, baru orang tersebut kena kewajiban solat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak solat sudah komplit 3 syarat tadi kepadanya, baru kena sanksi-sanksi yang akan kita bahas di perjumpaan yang akan datang, insya Allah.